observasi ini, kami menemukan adanya beberapa komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem taman depan sekolah. Selanjutnya, kami akan menjelaskan lebih jelas tentang peran, hubungan dan pengaruh setiap komponen terhadap lingkungan, di mana komponen biotik terdapat tanaman dan ikan, lalu komponen abiotik terdapat cahaya matahari, tanah, dan air. Lalu, ikan dalam komponen biotik berperan sebagai konsumen karena ikan tidak dapat membuat makanannya sendiri dan bergantung pada organisme lain untuk memenuhi kebutuhannya. Ikan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem perairan. Ikan berperan dalam rantai makanan, menjaga kualitas air, mendukung keanekaragaman hayati, dan juga bisa menjadi sumber makanan bagi manusia. Komponen biotik, tanaman berperan sebagai produsen karena tanaman mampu membuat makanannya sendiri dari bantuan energi cahaya matahari sehingga disebut dengan organisme autotrof. Tumbuhan memiliki peran penting dan menjaga keseimbangan ekosistem. Tumbuhan berperan sebagai produsen dan juga penyedia oksigen. Matahari yang berperan sebagai sumber energi bagi para makhluk hidup di bumi yang akan masuk ke tubuh dan menjadi energi kinetik. Matahari berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem karena menyediakan energi bagi kehidupan di bumi. Energi matahari memengaruhi berbagai aspek kehidupan seperti fotosintesis, iklim, cuaca, dan siklus air. Lalu ada tanah yang berperan sebagai tempat tinggal para makhluk hidup dan juga dapat sebagai tempat penyimpanan air untuk tanaman. Tanah sangat penting bagi keseimbangan ekosistem karena berperan dalam menyediakan nutrisi, menyaring polutan, dan menjadi tempat hidup di organisme. Dalam komponen abiotik, air berperan sebagai pemenuh kebutuhan makhluk hidup karena air akan memberikan banyak manfaat untuk makhluk hidup, seperti untuk tumbuhan yang digunakan untuk pertumbuhan dan penyusunan sel-sel tubuh. Air sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem karena berfungsi sebagai pelarut zat, makanan, dan habitat bagi berbagai makhluk hidup seperti ikan, untuk tempat tinggal dan tumbuhan untuk pertumbuhan. Dan selanjutnya kita akan menjelaskan tentang bentuk interaksi antara komponen biotik dan abiotik yang terjadi di taman depan sekolah. Contoh pertama adalah tumbuhan yang menyerap air dari dalam tanah untuk pertumbuhan. Tanaman menyerap air dari tanah melalui akarnya dengan proses osmosis. Air yang diserap oleh akar akan dialirkan ke seluruh tubuh tanaman untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangannya. Contoh kedua adanya cahaya matahari yang membantu tumbuhan untuk fotosintesis. Cahaya matahari membantu proses fotosintesis tanaman dengan menyediakan energi untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi glukosa dan oksigen. Contoh ketiga ada pot bunga untuk tempat penyimpanan tanaman supaya terlihat indah. Dan yang keempat ada kolam yang terisi air untuk tempat ikan hidup.